Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya ampun guys, apa kabar? Setelah sekian lama box cinema ini cuti cuy. Sehat semua ya, happy semua ya. Harus. Udah deh, saya yang sekarang yang gak sabar untuk ngasih bocoran film. Intinya Studio Bocor hadir lagi untuk ngasih bocoran. Kali ini filmnya judulnya adalah The Old Guard. Film ini ceritanya tentang manusia abadi. Salah satu pemerannya adalah Charlize Theron. Kalau banyak yang ngikutin film-filmnya Charlize Theron nih, pasti udah pada tahu. Kayaknya kebanyakan film-film dia tuh yang berbau action, science fiction gitu gak sih? Baiklah, di awal film adegannya nih agak-agak alur mundur dikit. Tapi langsung deh ke masa sekarang, di mana Andy lagi janjian dan berkumpul kembali dengan teman-temannya yang senasib dengannya, para manusia abadi. Nah, di tempat yang beda, ada seorang tentara cewek namanya Nile. Dia tuh lagi bertarung dan terluka parah banget lehernya. Udah jelas nih, dia meninggal dunia. Tapi Nile justru sembuh tanpa bekas luka apapun. Sampai-sampai teman-teman itu pada heran dan kayak agak ngerasa bahwa dia nih, aduh aneh deh gitu. Lumayan jadi bahan pembicaraan deh si Nile ini. Nah, kejadian ini justru membuat Andy dan teman-temannya mimpiin Nile. Intinya mereka ini kan saling melihat dalam mimpi gitu. Jadi mereka itu punya kelebihan, bisa langsung nangkep radar orang yang juga punya kemampuan yang sama kayak mereka, tapi lewat mimpi gitu. Nah, Andy sebagai pemimpin langsung berinisiatif mencari dan menculik Nile. Karena dia tahu nantinya Nile ini bakal jadi bahan penelitian lah pokoknya gitu. Pas banget si Andy ini berhasil menculik Nile. Nah, sebagai manusia abadi yang baru, dia masih bingung dong, ini apa sih gitu. Walaupun berusaha melarikan diri, bahkan Andy dan Nile ini sempat berkelahi hebat, tapi Andy masih tetap dong berhasil mengajaknya ikut ke Paris untuk nemuin teman-temannya yang lain. Di sini mereka saling kenalan lah ya, dan gilanya mereka tuh saling cerita tentang dari kapan sih mereka tuh saling ketemu. Jadi guys, ada yang mestinya udah meninggal pas zaman Napoleon, ada juga yang saling bertemu pas perang salib. Oh my god, umurnya udah bukan tua lagi ya, tapi luar biasa. Tapi Andy di sini bilang sebenarnya mereka ini bisa mati loh, walaupun abadi dan berumur ribuan tahun, tapi ada masanya mereka itu melemah katanya gitu. Cuma mereka tuh nggak tahu kapan masa itu akan datang. Malam harinya Nile tiba-tiba mimpi ngelihat Queen. Jadi Queen ini adalah manusia abadi sahabatnya Andy dulu, zaman bahala gitu ya guys. Mereka tuh cuma berdua. Berjuang hidup bersama beratus-ratus tahun. Andy dan Queen ini cuma berdua aja sebelum mereka ketemu sama teman yang lainnya ya, Joe, Nikki dan juga Booker. Sampai akhirnya penduduk itu tahu kalau mereka ini abadi. Dan di zaman itu mereka tuh dianggap penyihir. Para penduduk berkali-kali berusaha membunuh mereka, tapi nggak pernah berhasil. Sampai akhirnya Queen diculik dan dipisahkan dari Andy, dikurung dan dibuang ke lautan sampai beratus-ratus tahun lamanya. Sampai sekarang mereka belum menemukan Queen. Dan guys, sebenarnya hal inilah yang mereka takutkan. Gak mau ditangkap karena gak mau dikurung dan menghabiskan masa keabadian mereka sendiri dalam kurungan. Serem banget sih ini. Nah, saat ini mereka tuh kan lagi bareng-bareng tuh, lagi cerita-cerita. Markas mereka ditemukan oleh gerombolannya Copley. Mereka menculik Nikki dan Joe. Sementara Booker, salah satu dari mereka ini, kena granat. Tapi hidup lagi dong pastinya. Nah, ternyata guys, Andy ini diam-diam tertembak dan dia tuh gak healing, alias lukanya tuh gak sembuh-sembuh. Waduh, waktu keabadian dia udah hampir habis kali ya. Oke, kita langsung ke ceritanya Joe sama Nikki aja ya yang diculik. Jadi dia tuh diculik sama Copley dan anak buahnya lah ya, dibawa ke perusahaan farmasi yang namanya Merrick. Dan CEO-nya namanya juga Merrick. Copley ini ternyata mau bantuin Merrick menculik mereka karena maksudnya itu supaya diteliti dan bener-bener murni untuk sains gitu loh. Siapa tahu para manusia abadi ini bisa nolongin kehidupan manusia di zaman sekarang gitu. Tapi ya, yang namanya Merrick ini emang udah jelas jahat. Yang ada dia malah menyiksa, mencari keuntungan lah pokoknya dari keabadian itu gitu loh. Si Copley sendiri yang membantu, nyesel lah dia. Dan guys, yang bikin kesel lagi, Andy sama Booker ini kan akhirnya berhasil nih nyamperin Copley. Dia tuh mau nanya, di mana Joe dan Nikki berada gitu. Ternyata Booker ini menjebak Andy dan menembak Andy. Si Booker ini tapi punya maksud. Dia tuh bilang, gak apa-apa deh kita dijadiin bahan penelitian. Siapa tahu Merrick ini nantinya bisa menemukan cara untuk membuat kita semua itu gak jadi manusia abadi lagi gitu. Karena mereka tuh sebenarnya udah capek
lelah, hidup terlalu lama dan ini semua menyiksa gitu karena melihat orang-orang yang disayangi meninggal dunia, mereka harus hidup sendiri lagi, terus itu terjadi beratus-ratus tahun lamanya. Cuma maksudnya Andy nggak gini juga kali ya caranya gitu. Di sini Booker dan Copley akhirnya sadar dan dia kaget juga, kok Andy lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Booker langsung nyesel banget gitu. Emang di luar perkiraannya dia banget lah. Dan di sini mereka semua langsung ketangkep deh ya sama anak buahnya Merrick. Copley mulai merasa nih ada yang nggak bener nih, jelas-jelas nggak bener. Dia berusaha mencegah kelakuannya Merrick. Tapi apalah daya, Copley malah dipukul. Lanjut ya, Niall akhirnya muncul di tempatnya Copley dan mereka berdua akhirnya kerjasama mencari keberadaan Andy dan teman-temannya. Niall diam-diam bisa masuk nih dia ke lab tempatnya Andy dan yang lainnya berada. Akhirnya udah dia dilepasin satu-satu nih ya, mereka akhirnya bersatu kembali sama-sama menghadapi pasukan khusus di perusahaan farmasi ini. Sampai akhirnya ketemu nih si Andy sama Merrick. Sementara kondisinya Andy kan udah lemes banget gitu karena lukanya belum sembuh. Intinya guys, Niall dan Andy berhasil membunuh Merrick. Mereka semua cus kabur. This is it. Di suatu kafe mereka berunding nih, gimana nih sama Booker, kan dia sempat berkhianat gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk ninggalin Booker hidup sendiri dan akan menemuinya lagi 100 tahun lagi. Mak, ya ampun begini nih ya mainannya manusia abadi. Sementara nasib Niall gimana? Aduh, sama keluarganya nih ya. Niall karena udah jadi manusia abadi beneran, dia harus siap pergi dari keluarganya. Sedih banget loh guys, karena gini, kondisi dia yang menjadi manusia abadi, dia akan menjadi muda terus menerus. Sementara yang lain menua, dan pastinya akan gak bisa diterima, dan justru bikin keluarganya takut, ya kan? Dan toh cepat atau lambat Niall juga akan hidup sendiri karena keluarganya semua akan meninggal dunia pada waktunya. Sedih banget ya sebenarnya jadi manusia abadi. Setelah mereka semua ninggalin Booker, Andy dan lain-lain kembali ke rumahnya Copley dan memastikan apa sih sebenarnya yang dimau gitu kan. Jadi dari apa yang diteliti sama Copley mengambil info dari sekitar 150 tahun lalu gitulah guys. Para manusia abadi ini sebenarnya bisa loh punya peluang besar untuk menolong peradaban manusia. Mereka akhirnya mempercayakan ke Copley, gak apa-apa deh cari tahu tentang kami sebagai manusia abadi, asal beneran ya tidak menyiksa. Dan beneran untuk kepentingan peradaban manusia. Lalu kita menuju di ending paling ujung film. Ditunjukin 6 bulan kemudian kehidupan Booker yang sendirian. Yang tiba-tiba pas dia masuk kamar, di dalam kamar ada Queen. Oh my god, orang paling dekatnya Andy ratusan tahun lalu yang dikurung dan dilempar ke lautan itu guys. Tiba-tiba muncul si Queen ini. Dan film pun berakhir. Wadidaw, jelaslah di film ini ya The Old Guard bakal ada sequel keduanya. Tunggu aja kabarnya guys. Anyway, terus ya setia tungguin bocoran selanjutnya guys. Terima kasih dan ingat, stay healthy. Dah.